Welcome back to my channel Pasukan Trader 1%. Sebagaimana sesuai dengan judul kita, bahwa saya hari ini akan membahas mengenai seorang trader dengan jiwa pendendam akan selalu berakhir dengan kebangkrutan. Mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa selama ini kalian trading, awalnya coba-coba, kemudian kalian trading, kemudian mendapatkan keuntungan. Terus pada akhirnya setelah berjalannya waktu kalian mengalami kerugian. Contoh, kalian trading dengan modal $100 di awal, kemudian kalian mengalami keuntungan sampai menjadi $200 atau $300. Kemudian jangka panjang setelah berjalan beberapa hari, tiba-tiba kalian mengalami kerugian sehingga semua keuntungan dan modal teman-teman habis. Nah, bisa dipastikan maka sebagai seorang trader dengan psikologis yang masih normal, kita akan memiliki hasrat yang bergejolak untuk berusaha membalas kekalahan kita tadi. Pada akhirnya apa, teman-teman? Pasti sudah dapat dipastikan kalian akan depo lagi. Kalian akan deposit dengan nominal mungkin yang lebih besar dari deposit ketika di awal, karena berharap kalian bisa mengembalikan kerugian sebelumnya. Tapi apa, ketika kalian deposit lagi dengan jiwa, dengan tujuan kalian dendam, ingin segera membalas kerugian sebelumnya, maka sudah dapat dipastikan maka money management teman-teman akan sangat-sangat buruk, sehingga pada akhirnya bukannya profit tapi malah rugi lagi. Nah, inilah yang menjadikan seorang trader mengalami kerugian beruntun. Jadi sekarang teman-teman bisa evaluasi diri teman-teman, apakah teman-teman termasuk trader pendendam atau teman-teman termasuk trader yang sudah waras. Waras dalam artian menyadari ketika mengalami kerugian, yaitu bisa melihat di mana titik kesalahan teman-teman sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama, bahkan tidak terburu-buru untuk melunasi kerugian yang sebelumnya. Sehingga jika kalian terburu-buru dan memiliki jiwa pendendam, maka teman-teman akan trading ngawur, karena tujuan teman-teman adalah mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang cepat. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam dunia trading ini yang membuat seseorang bisa berhasil dan bertahan di sini bukan karena lotnya besar atau modalnya besar, tapi karena menggunakan metode yang benar dan menggunakan disiplin. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menerapkan aturan yang pasti dalam trading teman-teman, sudah dapat dipastikan jangka panjang berapapun uang yang teman-teman miliki akan habis di dunia trading ini. Jadi teman-teman, yuk kita bisa evaluasi apakah teman-teman termasuk trader tipe ini atau trader tipe ini. Oke, sekarang setelah teman-teman menyadari bahwa memang ini salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kerugian sangat banyak, yaitu bukan karena memang rugi dalam sekali waktu, tetapi biasanya mereka rugi beruntun. Deposit, rugi, deposit, rugi lagi, deposit, rugi lagi, deposit lagi, rugi lagi. Sehingga jika kita melihat pengalaman dari trader-trader yang selama ini kita tonton di YouTube, kita dengar dari cerita orang, banyak di antara mereka tidak langsung memulai dengan modal besar, tapi dengan modal kecil. Kemudian bertambah lebih banyak lagi. Setelah mereka rugi, mereka bertambah lagi, deposit lebih besar lagi, pada akhirnya rugi lagi. Jadi teman-teman, pola seperti itu tidak berhasil dalam trading. Jadi bagaimana sih supaya kita bisa mengalahkan jiwa kita sebagai seorang pendendam itu? Ya, kita harus menyadari bahwa untuk mendapatkan keuntungan besar dalam dunia trading tidak bisa dalam waktu yang singkat, atau dalam artian disiplin mendapatkan keuntungan sedikit demi sedikit yang dikumpulkan itulah yang pada akhirnya menjadi besar. Bukan sekali transaksi atau sekali trading kalian mendapatkan keuntungan besar. Jika pola kalian adalah modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, konsep bisnis atau dagang itu kalian terapkan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya dalam dunia trading, ya kalian pada akhirnya hanya akan kehilangan uang. Karena apa? Dunia trading itu adalah
modal sebesar-besarnya, mengambil keuntungan sekecil-kecilnya, itu yang paling aman. Jadi kalau kalian menerapkan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, kalian hanya akan gambling di sini. Kalian hanya akan membuang-buang waktu. Yang ada kalian habis semua tabungan, semua keuntungan yang teman-teman dapatkan dari bisnis real yang kalian bawa dalam dunia investasi forex, yang berharap akan bertambah banyak atau bertumbuh portofolio kalian dalam bisnis ini, hanya akan menjadi wacana. Pada akhirnya forex hanya akan menjadikan tempat membuang keuntungan teman-teman, baik itu gaji teman-teman, baik itu modal teman-teman, baik itu tabungan teman-teman, semuanya bisa ludes di dunia forex ini. Jadi saya sangat peduli sekali dengan teman-teman trader di luar sana yang selama ini berjuang, yang berpikir bahwa di dunia forex itu kita bisa melakukan konsep sebagaimana modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Pada akhirnya kalian semuanya akan menyadari bahwa itu sesuatu yang mustahil. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana seharusnya kita bersikap kalau seperti itu. Nah, yang pertama adalah jika kalian mengalami kerugian, kemudian segera evaluasi kenapa kita rugi. Biasanya beberapa hal yang menyebabkan orang rugi adalah: satu, menggunakan lot yang besar tanpa money management. Kemudian trading over trade. Kita trading tidak lagi menggunakan akal sehat, di mana kita hanya akan menggunakan lot yang sangat-sangat selama ini tidak sesuai aturan kita. Artinya jika teman-teman mungkin awalnya meresikokan 1% per trade, teman-teman itu bisa all in. Bodohnya apa? Bodohnya all in ini sering terjadi karena apa? Kesal. Setelah teman-teman mencoba trade dengan risk 1%, teman-teman rugi. Kemudian teman-teman masuk lagi dengan risk 1% lagi, kemudian rugi. Kemudian teman-teman menggunakan risk lebih besar, 2%, 4%, rugi lagi. Pada akhirnya teman-teman akan kesal. Padahal seharusnya kerugian beruntun dalam dunia trading itu sesuatu yang biasa, asal risknya per trade itu sesuai dengan money management kita. Jika itu 1%, ya biarkan 1%. 1% rugi, 1% rugi, 1% rugi sampai 5 kali pun itu masih 5%, teman-teman. Tapi jika teman-teman terpancing emosi, kemudian teman-teman kesal sehingga setelah rugi 1%, rugi 2%, 3%, tiba-tiba teman-teman akan all in aja. Kalian akan meresikokan hampir seluruh modal. Ya udahlah, kalau misalnya mau habis, habis. Kalau profit besar. Tapi apa yang sering terjadi? Bukan profit besar, tapi malah rugi besar. Nah, itulah teman-teman. Nah, kenapa saya sangat peduli dengan teman-teman semuanya. Dan saya ingin teman-teman menyadari bahwa memang bisnis forex itu bisnis yang unik. Kita harus melakukan bisnis ini itu seperti selayaknya kita berdagang. Keuntungan mungkin kecil, tetapi jika itu bisa terus berulang, jangka panjang lebih banyak besar untungnya kita daripada kerugian kita. Meskipun mungkin dalam 1 bulan hanya 2% atau 4%, itu sudah sangat bagus teman-teman. 1 bulan 2% aja, selama 1 tahun teman-teman itu mendapatkan 24%. Itu lebih besar daripada teman-teman hanya menaruh uang teman-teman di deposito atau di bank. Jadi kalau di forex ini kalian bisa menghasilkan 1 bulan 2% saja, teman-teman itu sudah sangat hebat. Jangan berpikir ya 2% buat apa lah, 2% dari modal yang selama ini kalian putarkan itu sangat kecil. Ya iya, kalau modal teman-teman memang kecil, karena bisnis forex itu sebenarnya bukan bisnis yang minim modal, tapi adalah bisnis yang padat modal. Kalau teman-teman ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya modal ke teman-teman yang diperbesar, bukan modalnya diperkecil nyari keuntungan sebesar-besarnya, bukan, tapi modalnya diperbesar, nyari keuntungan 2% saja atau sampai 4% itu bagus. Itu sudah sangat lumayan. Jika teman-teman modalnya 1M, 4% itu berapa teman-teman? 40 juta. Teman-teman perlu menjadi seorang ahli pertambangan
geologi yang resikonya sangat besar untuk mendapatkan gaji 40 juta sebulan. Tapi kalau teman-teman di trading forex dengan modal 1 miliar, jika nanti kalian dipercayakan uang sebesar itu, kalian berpotensi menghasilkan 40 juta per bulan. Itu uang yang sangat besar. Nah, jadi teman-teman, yuk mindset kita dirubah. Sekarang selama ini jika teman-teman masih berpikir, oh saya masih dendam nih dengan kerugian saya di masa lalu, segera bertobat. Saya adalah contoh yang nyata dari trading itu sendiri, dari pola mindset balas dendam itu sendiri. Karena itu saya berbicara supaya tidak perlu teman-teman mengalami apa yang saya alami. Jika teman-teman membutuhkan bukti, suatu saat akan saya buka bagaimana sistem trading saya dulu. Sistem-sistem trading jahanam yang membuat pada akhirnya saya malah mengalami kerugian besar, bukan keuntungan besar. Nah, makanya itu yuk sebagai sesama seorang trader kita terus belajar, terus mengupgrade diri, ikuti metode-metode yang benar, jangan mudah tergiur dengan apa yang selama ini orang-orang pamerkan di medsos ya, screenshot SS dari profit yang aku untung $1.000 hari ini, saya untung $300 hari ini. Yang terpenting bukan seberapa besar keuntungan teman-teman dalam bisnis forex ini, tapi seberapa konsisten teman-teman bisa profit dalam bisnis forex ini. Jadi teman-teman, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran dan pada akhirnya kita bisa menjadi seorang trader yang profitable, ya kan? Oke, salam trader 1%.